Tapi masalah yang pengen keturunan memang ini kan gue nyambungin atau ya setuju sama omongan Coach Justin lah ya. Dia pernah sering bilang kalau memang yang kita punya sekarang ya sebenarnya ya levelnya bukan level yang world class ya, masih mediocre juga pemain keturunan yang main di Indonesia ya. Tadi Jordi Amas, Strike, Ivar Jenner segala macam ya. Untuk di level sepak bola dunia memang masih segini aja levelnya gitu ya. Tifosi pada ngobrol membahas sepak bola. Ayo kita bahas Serie A dan juga sepak bola dunia. Tutti voi pezzo di merda. Oi 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 oi. Goks. Tadi blues ya? Yo, Mantap. Berarti bawahan dong. Blues terusan ya? Padahal pakai merah. Terusan. Ya, ciao tifosi. Jumpa lagi di Pinball, Opini Football, tempat acara sepak bola. Tapi kali ini kita karena gue udah pakai timnas nih. Kurniawan Dujulanto ya. Sobat Garuda. Ini Kurniawan kan? Iya, Kurniawan. Pemain yang pernah trial di Primavera Sampdoria ya. Yoi. Waktu di GBK juga main deh. Waktu apa nih? Waktu Sampdoria tur. Oh iya dia main di sini ya. Nah, sebelum kita mulai nih, teman-teman jangan lupa subscribe dan juga dinyalain loncengnya, komen juga, di like. Terus kalau bahas timnas, dong di komenin banyak, ditonton juga, dikasih tau ke teman-teman kalian kalau Pinball juga bahas timnas nih. Betul. Itu gimana ngomong-ngomong timnas, biasanya ada aki-aki mana nih? Pak RT pensiunan ABRI biasanya. Pak RT. Mana dia nih si Pak RT? Lu udah Lu tahu nasionalis banget bawa bendera. Bawa bendera. Tadinya mau gua kerek kan, tapi masih Januari. Kira 17-an. Nanti tiap Senin juga upacara. Pak RT gimana sih? Saya udah nggak upacara nih. Udah pensiun sih ya. Udah pensiunan nih. Asik, sekarang kita bahas timnas lagi ya. Bahas timnas lagi kalau ada lu nih. Tapi kemarin kompleks sepi, nggak ada yang nonton timnas. Gimana nih euforianya nih? Iya, kita harus. Kalau udah pada nonton sendiri Pak RT sekarang di gadgetnya masing-masing. Jarang ada yang nobar-nobar lagi. Biasanya di posan sip kita kemarin sepi loh, nggak ada yang ini. Teknologi ya sekarang sendiri. Tapi emang TV-nya lagi dicuri sih. Ada di maling kemarin. TV-nya nggak ada, makanya beliin lagi Pak RT TV yang baru. Pak RT juga banyak cicilan nih. Nih, aneh lihat Kurniawan udah gondrongnya juga. Iya kan dia botak ya. Budi Sudarsono ya, di cosplay Budi Sudarsono. Itu yang jahit ini Ibu Fatmawati. Iya. Ini kebetulan yang udah versi terbarunya. Aneh bawa yang pusakanya. Mau? Pusakanya. Dulu katanya lu tikung ya Soekarno. Gak ada, gak usah buat isu, gak usah buat isu. Takut gua. Nah, kemarin nih kan Indonesia udah main nih lawan Irak nih. Iya. Gue tahu lu pengen marah-marah nih. Bener banget. Ini, gue cuma mau nyampein, aduh Rafael Struijk ganteng doang, depan ngampas. Aduh, gimana sih striker 3 peluang, 3 melenceng. Enggak sih ya, 1 melenceng, 2 nggak jelas. 4 peluang deh. 2 melenceng, 2 nggak jelas tuh. Agak bisa dikonversikan jadi gol nih, 1 nih kritik nih buat Struijk nih. Iya. Kalau buat lu kemarin pas pertandingan lawan Irak, komentar lu gimana itu dengan permainan Indonesia? Ya, Indonesia gimana ya, emang dasar kualitas pemainnya begitu, tapi kita kan nggak nuntut banyak pemain muda di sono, wajar ya belum dapat jam terbang lah. Tapi dari timnas era-era sebelumnya nih, permainan kemarin nih kelihatan passing pendeknya, terus organisasi permainan kita harus tahu kemana gitu. Kalau sebelumnya kan yang penting long pass sampai tribun barat aja. Kayak gitu. Dari era suram 2008 ke sini lah ya, sejak kita lumayan lama absen di Piala Asia. Iya, tapi mungkin gue mau bacain dulu sedikit fakta. Jadi inilah Indonesia pertama kalinya mengalami kekalahan di
laga pembuka Piala Asia. Karena di 96 Indonesia seri lawan Kuwait 2-2, terus di 2000 seri lagi 0-0. Di 2004 bahkan kita menang lawan Qatar yang musim 2019 jadi juara. Ini jadi gap-nya kelihatan kan. Kita 2004 bisa ngalahin Qatar, sekarang Qatar udah jadi juara, kita belum jadi apa-apa. Nah, terus sekarang di 2007 juga menang kan saat jadi tuan rumah lawan Bahrain. Nah, sekarang kekalahan pertama nih lawan Irak 3-1 di laga pertama Piala Asia. Iya, jadi buat kayak misalnya penonton yang mungkin baru ngikutin timnas ya, kayak misalnya di sini timnas bagus banget udah lolos Piala Asia. Enggak, justru kita dari dulu tuh sebenarnya 96, 2000, 2004, 2007 tuh kita langganan terus. Cuma memang setelah itu setelah ada ya isu dualisme liga kan emang agak kacau tuh timnasnya tuh. Banyak yang nggak dipanggil, main yang bagus. Makanya di 14 sama 19 ya harusnya ada. Maksudnya kita nggak lolos lah ya, nggak lolos. Ya selain di band juga karena yang waktu 2019 bahkan yang lolos si Filipina. Kita di bawah Filipina waktu itu. Dulu ada komentar tentang kemarin. Mungkin gue pengen denger komentar dari temen-temen dulu ya. Gue punya opini gue sendiri. Tapi gue pengen denger dulu yang lain gimana. Ya kalau gue sih ngelihat memang ya gue bakal lumayan agak panjang lah ya bahas timnas. Wah bagus banget. Emang kita harus panjangin nih orang ini nih. Main kagak bener udah bawa bendera lu. Sebenarnya dengan segala keterbatasan kualitas kita yang berusaha coba didoping dengan pemain keturunannya, itu ternyata memang kelihatan lumayan timpang sebenarnya dari segi yang benar-benar pemain yang bagus dan enggak, tapi juga ternyata ada beberapa pemain keturunan juga yang Jordi Amat lah langsung gue sebut. Nah, bagus. Itu dari awal sebenarnya dari dia masuk ketika main di timnas kayak baru cuma bagusnya tuh di beberapa match awal doang. Tapi di kualifikasi Piala Dunia dia juga banyak blunder. Dan kemarin juga dia cukup terlihat sangat gugup lah mainnya dan bahkan kan hampir bunuh diri sekali. Terus gol pertamanya Irak juga dia kelihatan aneh banget di usia 31 tahun di prime time di mana Taremi masih bakal pindah ke Inter, dia udah main di Malaysia. Itu ngap-ngapan banget ngejar si Ali kan. ACRB itu 36 tahun ACRB. Iya ternyata karena gue juga kan memang sempat kayak ini kira-kira susunan line up timnas gimana nih? Gue tuh bingung antara siapa yang gue cadangin antara Rido atau Rido atau Jordi Amat. Karena dua orang ini kan yang sering blunder di persahabatan kemarin kan. Cuma gue pikir Rido mungkin gue cadangin karena Amat biar bagaimanapun dia punya pengalaman. Leadership juga masih ada sih. Main di Eropa segala macam. Tapi di match yang kemarin justru kebalikannya nih. Defense kita malah dari awal memang gue udah prediksi Irak bakal 15 menit awal tuh dia bakal high pressing, bakal ngejar gol di awal dan ternyata golnya juga di menit 16 kan. Memang di saat-saat itulah. Karena waktu lawan Korea pun Korea nggak bisa nyerang loh di 15 menit awal sampai Irak. Kayak gitu. Jadi memang timnas main low block udah bener, formasinya juga udah cukup oke. Satu komen gue koordinasi pertahanan kita masih nggak bagus. Jordi Amat flop di match kemarin, kemudian Justin Hubner kesalahan individual, dia sliding kan bolanya keterusan, akhirnya malah Bagot nggak bisa ngejar. Jordi Amat udah mau mati ngejar Ali kan, capek banget. Terus sama keputusan kedua yang kemarin agak dipaksakan sama Sintayong adalah memainkan Asnawi. Ya, tepat sekali. Kalau menurut gue karena dia baru sembuh dari cedera, gue pikir dia bakal line up ketika lawan Vietnam, tapi ternyata dia udah dikasih kesempatan ya mungkin karena kapten kan. Gak lucu kalau kapten kita dari awal adalah pemain keturunan kan. Jadi dia dimainkan. Tapi ya memang nggak bisa berbuat banyak. Namanya orang baru sembuh, 3 match persahabatan orang-orang udah main bareng dengan tensi pertandingan. Dia belum bisa, tahu-tahu suruh starter kan. Langsung diganti kan awal babak kedua. Betul. Kayak gitu sih. Mana gantinya blunder lagi. Harusnya masukin Sandy Walsh kan. Nah, tapi masalah yang pemain keturunan memang ini kan gue nyambungin atau ya setuju sama omongan Coach Justin lah ya. Dia pernah sering bilang kalau memang yang kita punya sekarang ya sebenarnya ya levelnya bukan level yang world class ya, masih mediocre juga pemain keturunan yang main di Indonesia ya. Tadi Jordi Amat, Strike, Ivar Jenner segala macam ya. Untuk di level sepak bola dunia memang masih segini aja levelnya gitu ya. Karena kalau mereka jago banget ya pasti mereka akan main di negaranya masing-masing. Kayak Belanda si banyak yang di Belanda, Ivar Jenner, Strike sama segala macam pasti kalau jago banget di Belanda. Jordi Amat Spanyol ya kalau nggak salah ya. Jordi Amat turunannya Spanyol ya. Ya jadi ya mungkin
ya memang kualitas yang kita punya saat ini sih masih kayak gitu aja sih. Ya makanya kita punya ya mungkin yang agak bagus yang mau datang nih, yang Tom Hay itu yang memang udah main di Eredivisie dan memang udah diincar banyak tim-tim gede kan. Jadi Martin Paes. Ya gua harap sih ya nanti kedepannya tuh pemain-pemain keturunan yang datang ke kita emang udah yang levelnya di atas yang kita punya sekarang lah. Udah mateng ya. Iya yang mateng ya, tapi yang muda juga bagus. Butuh sih untuk potensi kedepannya. Kalau yang matang-matang umur Tom Hay kan 28 ya, mungkin 4 tahun bisa kepakainya. Kalau yang kayak Strike kan masih muda tuh, mungkin masih panjang 10 tahun ke depan masih bisa. Dan gue suka banget sih mainnya si Marcel sih. Marcel oke. Yang gue cukup highlight kemarin ya Marcel sama Pratama Arhan. Oh iya ya Pratama Arhan juga. Arhan di luar prediksi atau di luar dugaan gue pribadi, dia ternyata cukup matang di kontrol bolanya, positioning, terus kemudian pergerakannya dia. Sementara Marcel ini kayak kalau lu misalnya lu ngeband nih di panggung-panggung RT nih mainnya salah-salah nih, tapi giliran main di panggung gede atau lu jadi openingnya Metallica gitu, bagus. Nah, Marcel modelnya kayak gitu tuh. Giliran di pertandingan selanjutnya, di pertandingan sesungguhnya panggung besar babak grup Piala Asia, dia mainnya tenang banget. Iya. Gue juga kagum sama Witan Sulaiman ya, agak kaget gitu-gitu aja. Gitu-gitunya kenapa? Iya kayak aduh nggak ada perkembangan. Kemarin waktu lawan Libya itu permainan udah mulai meningkat tuh, 1-2 sentuhan sama Egy. Sekarang enggak lah. Udah pantas dia ke Bayangkara ketemu Nenggolan dan diajarin tuh cara main yang benar, itu udah pas buat Witan Sulaiman itu. Tapi ngomong Marcel dia kan cetak gol kemarin aja. Jadi cetak gol Indonesia termuda. Gue lipat aja ya, ini ngeganggu ternyata. Tapi gue cinta timnas. Iya dong. Wih. Kebanggaan. Iya Marcel jadi ternyata pencetak gol termuda Indonesia di Piala Asia ya. Sebelumnya kan Eli Boy ya. Di tahun 2007 apa 2004 tuh? Enggak, 2007 dia udah nggak terlalu muda 2004 juga. Berarti 2004. Nah terus kalau untuk keseluruhan dia jadi posisi keempat. Yang posisi pertama sih Song Heung Min di usia 18 tahun ke bawah lah pokoknya dia masih. Sekarang di posisi keempat. Ya jadi ya siapa tahu nanti Marcelino bisa main Tottenham juga lah. Kapan itu ya? Kapan ya? Kapan-kapan ya. Tapi yang Indonesia tuh pencetak golnya paling muda sebelumnya dipegang Budi Sudarsono ya, 24 tahun kalau nggak salah. Eli Boy kalau di Piala Asia. Di Piala Asia. Eli Boy udah betul. Nah terusnya kalau misalnya dari lu Tang gimana? Kalau gue kalau soal kayak intrikasi di dalam tim kayak kemarin kan tiba-tiba si siapa Sadil dikeluarin kayak gitu, gue sebenarnya agak malas ngikutinnya ya, karena emang kalau ngomongin timnas pasti syarat dengan hal-hal di luar lapangan ya sih timnas Indonesia. Nah tapi kalau dari yang gue lihat di lapangan kemarin ya, sebenarnya proses gol dari timnas itu bagus karena mereka bisa passing-passing pendek, banyak loh passingnya sebelum akhirnya ada crossing terakhir itu, dan pergerakan dari tiap pemain, terus juga cara pemain untuk ngasih bola ke teman yang lebih kosong itu patut diapresiasi. Dan memang secara keseluruhan permainan timnas kemarin secara penyerangan relatif oke. Relatif di atas ekspektasi gue pribadi sebenarnya, karena masih bisa menghasilkan peluang, nggak lantas panik terus mati gitu aja di depan, kecuali si nomor 11 itu ya. Iya, sebut. Ya kecuali manusia itu kan. Iya sih manusia itu. Ya itu manusia itu juga aneh, ada peluang malah dikontrol. Habis dikontrol Smackdown. Main Irak. Iya. Itu. Duh kacau tuh Struik. Si Struik bahkan sampai kayak tuker-tukeran sama Marcelino juga kan. Jadi Marcelino sering banget masuk ke dalam itu ya. Betul. Dan itu gue salut sih, bagus banget Sintayong di situ. Cuma sayangnya pas transisi ke bertahan itu gampang banget dilewatin pemain Indonesia. Kayak ibaratnya ini kalau lu main mini soccer atau futsal sama teman-teman lu untuk fun doang gitu ya. Itu tuh tipikal orang yang ada orang bawa bola langsung dicegat sekali. Terus langsung digocek. Asnawi itu kelihatan kan? Iya, bukan hanya Asnawi sih, kemarin tuh banyak sekali pemain belakang Indonesia yang kayak gitu ya. Dan PR menurut gue di situ sih, kayak di dalam bertahan tuh nggak tenang, gampang dilewatin, dan ya udah akhirnya blunder itu kan yang menyebabkan gol buat Irak juga sebenarnya. Iya, sama gue boleh nambahin gue nggak tahu ya pemain belakang Indonesia terlalu pede atau gimana. Karena banyak
proses gol kedua yang lepas dari Rafael Struijk, terus gol pertama tadi yang Justin Hapner sliding lepas. Gimana ya bahasanya? Itu mungkin entah kurang pede atau kepedean gue nggak tahu lah, tapi maksudnya belum matang mungkin ya bahasanya belum matang. Nah, sama kayak gol ketiga Rizky Ridho kan udah yakin aja tuh. Yang penting duel atasnya ternyata bolanya jatuh lagi di first time. Mana gila lagi tuh. Kira-kira apa di toko kayak gitu. Nah, terus Jordi Amat juga cuman meleng aja. Iya. Jordi Amat kacau sih kemarin. Tipikal back Liga Malaysia sih mungkin ya. Sama satu lagi transisi nyerangnya udah bagus, cara nyerangnya udah bagus. Cuman temponya menurut gua terlalu lambat. Itu kalau lawan Jepang habis sih di tengah. Bisa, ya. Kemarin Arhan mau crossing, udah bagus dia lihat tengah dulu. Tapi tengahnya tuh kelamaan masuknya nih, mau masuk kapan gitu. Kayak ibarat ini aja nih, nggak jadilah. Terus daripada dihujat netizen kayak gitu. Ya tadi benar Pak RT yang golin paling muda dulu sudah Sono benar. Budi Sudarsono ya. Yang Eliabo itu pencetak gol terakhir sebelum Marcelino. Maksudnya 2007 pencetak gol terakhir. Ya, benar. Pencetak gol terakhir timnas di Piala Asia. Iya, Asia betul. Nah, kalau gue mungkin nambahin dikit ya intinya gue cukup senang sih sebenarnya di babak pertama Indonesia nggak kelihatan inferior ya. Maksudnya iya bermain sebagaimana mestinya mereka aja gitu, nggak takut dengan nama besar Irak yang pernah ngebantai dia 5-1 di kualifikasi, terus ya banyak lah kekalahan dari Irak. Tapi ya lagi-lagi kalau gue lihat di sini mungkin banyak yang kita kan bahas kontroversi yang terjadi kemarin ya, gol kedua itu. VAR anjing lagi-lagi VAR emang nggak di mana-mana, kayak bagian juga sekarang timnas. Iya, di tapi Bang, gue mau nanya ke kalian bertiga nih, emang sepengaruh itu kah blunder, VAR anjing VAR anjing itu, terus kita ketinggalan 1-2, apakah sepengaruh itu kepada mental? Gua dulu mungkin ya. Boleh. Untuk hasil akhir belum tentu ya. Mungkin hasil akhir masih bisa jadi Indonesia kalah juga tetap, atau bisa seri atau bahkan bisa menang. Kalau hasil akhir kita nggak tahu ya. Cuman kalau untuk berpengaruh ke mental atau enggak ya gua rasa itu jelas sih berpengaruh dengan gimana. Ini kan di akhir-akhir babak kedua ya. Itu di akhir babak kedua harusnya kalau misalnya seri mungkin di ruang ganti vibes-nya masih bisa ada optimisnya dari Sintayong bisa dibangkitin lagi ke pemain-mainnya atau ngasih arahan yang lebih jelas karena entah itu mau menahan Irak atau mau mencuri kemenangan. Jadi kan ini sudah Irak ini kan mungkin rencana awalnya cuma nahan imbang gitu atau seenggaknya nggak kalah ya kan Indonesia bisa lolos kan asalkan bisa dapat kemenangan satu atau satu seri. Nah itu kan udah bisa ngunci 3 besar lah. Peringkat 3 terbaik lah seenggaknya ya. Mungkin rencana awalnya itu. Nah ini dengan udah ketinggalan 2-1 ya mau nggak mau harus cari gol lagi. Nah ini dengan kondisi yang seperti itu nyari gol lawan tim yang lebih bagus daripada Indonesia pasti akan hampir frustasi juga sih menurut gue di babak kedua, karena di babak kedua juga nggak ada serangan yang berarti lagi menurut gue sih. Kalau gue ngeliatnya kemarin gini sih Teh, itu sebenarnya pemain Indonesia nggak ada sesuatu sampai itu halnya diberhentikan sama ofisial sama si petugas VAR-nya inilah, karena Indonesia udah nerima gol itu dan udah membawa bola ke tengah gitu buat kick off kan, tapi diberhentiin sama wasit kan. Tapi itu hasilnya akan jauh berbeda kalau ternyata wasit menganulir gol itu. Itu benar-benar mental bakal naik banget. Tapi sebenarnya kemarin kita nggak karena sangat cepat gitu. Dan bahkan ketika halftime pun si broadcasternya aja nggak nge-replay ketika kontroversinya dia posisi offsetnya atau enggak gitu. Sementara alibinya si wasit atau debatnya si wasit adalah itu bukan intensional sih yang pemain di sini buat mengoper ke si Ali kan. Lah tapi kan namanya offset, mau bolanya lu mau gimana, yang penting itu rekan setim lu kena lu terus ke dia pasti offset. Tapi itu kena nggak sih? Kena ya? Bukan mantul ya? Bukan. Kena ya? Kena, dan si Alinya juga memang nyundul ke Hernando kan. Dan ada ya alibi kedua mereka ya itu sekuensnya udah beda. Jadi sekuens pertama itu yang bola muntah sama Hernando udah itu kebuang kan. Walaupun itu sebenarnya bukan possession 100% ya karena posisinya masih hilang kan habis itu kan. Nah, habis itu sekuens yang kedua itu
yang nggak offset kan, emang nggak offset kan seconds kedua itu kan. Nah itu yang dianggap ya udah deliberate play menurut mereka. Iya, tapi itu kalau udah di stop dari segitu Awalnya harusnya stop ya. dari awal ya itu nggak akan terjadi karena bukan nggak ada jeda bola mati karena pelanggaran atau bolanya out jadi corner. Ya sayang banget sih. Iya, Tapi sayang banget ya. berarti emang nggak pakai ini ya, nggak automatic offset ya kan, kalau di Serie A udah ada tuh automatic walaupun nggak ditiup nggak diangkat hakim garis, tapi wasit udah dapet nih bahwa offset nih sebenarnya. Itu nggak ada ya di Piala Asia ini ya. Walaupun itu sebenarnya Rafael Struijk masih bisa buang lah ya. Iya, itu lagi-lagi kesalahan individual. Individual. Teh ngomong-ngomong lu aus nggak? Ini baru gue doang yang udah minum nih. Boleh. Mau Haus ini? banget nih gue. Galon? Gue yang ini, gue suka yang ini nih. Ya, itu yang hijau. Yang hijau. Seger banget nih. Ini lu nyedot bensin dari ini juga bisa nih, dari Bison nih, Bison. Bang, ada sedotan nggak bang? Ini mau nyedot. Wah, Salah. Ih, kaget gue. Nih, mohon maaf ya, es batunya habis nih. Kemarin gua nonton di Indo, kesel banget. Terus Es batu buat dinginin leher gua udah gini sampai habis gua. Jadi air putih dulu aja ya. Gue kira lo kasih tahu es batunya lo omongin dan batu. Ya udah, saya pamit dulu ya. Ya. siap. Nah, ini kaget berlari aja. Kesel banget tuh timnas kita kalah tuh. Pak RT silakan nih makan gorengannya nih. Kan biasanya doyan banget. Tapi jangan makan tahunya ya, tahunya lagi asem. Lagi asem lagi tahunya. Nggak tahu yang goreng nggak pakai baju apa gimana dah. Tapi mungkin sebelum kita bahas Indonesia selanjutnya, gue akan bacain sedikit lagi mungkin yang mengenai kontroversi VAR ya. Ini gue baca dari akun Box to Box lah ya. Dia punya, ya dia baca protokol VAR juga. Ini kalau menurut tulisannya, protokol VAR hanya berlaku untuk pengambilan keputusan gol, penalti, kartu merah langsung, direct red card atau mistaken identity. Nah, yang di pertama itu kan memang offside kan. Nah, di keempat protokol itu nggak ada offside itu, nggak ada elemen offside. Makanya si wasit nggak bisa membatalkan gol itu. Walaupun sebenarnya kalau dicek VAR, misalnya itu jadi gol, ya pasti gol itu dibatalin. Tepan ini yang jadi gol itu sequence yang keduanya, makanya dia nggak ngebatalin. Itu sih katanya. Tapi walaupun ini pada bagaimana sih? Iya. Lanjut lah. Oh lanjut. Tapi sudah kayak ngasih red card, bingung kita ngangkat tangan kenapa offset? Aman. Oke lah, kalau gitu ya kita terima aja lah kekalahan yang. Nggak bisa nih. Ya gimana? Kan timnas juga udah sebenarnya udah melayangkan gugatan, bukan gugatan sih, protes juga lah ya ke AFC apa ya kalau gugatan Ya, ke Bang Bino nggak mau protesnya. Nggak ada, Bang Bara protes semua lah. Ya cuman sebenarnya memang protesnya itu nggak bakal merubah keputusan kemarin. Cuman seenggaknya wasit kedepannya diharapkan lebih jeli lagi ketika Indonesia bermain. Kita harus turun ke jalan deh. Tapi emang itu kalau menurut gue emang titik baliknya juga sih Bang, yang kasus VAR itu. Gimana tuh? Emang maksudnya ya itu tadi mentalitasnya bakal beda kalau tetap satu sama gitu kan. Dan ya itu disayangkan banget kenapa harus maksudnya bisa pakai dalih intensional atau nggak intensional, terus permainan pertama dan permainan kedua kayak gimana ya itu kan sebenarnya hitam di atas putih banget kan, offside ya offside gitu. Dan Iya, dan lucu lagi yang gol ketiga yang dianulir itu justru lebih tipis offside-nya kan. Iya. Makanya diprotes lagi tuh. Ini offside itu ada siaran ulangnya yang bener-bener Ngasih garis. gitu-gitu. Nah, ini kita kan nggak dapet siaran ulang kan waktu yang gol kedua itu kan. Soalnya lupa kayaknya. Ini wasitnya kayak tahu ini nih. Gue ngeliat wasitnya tahu. itu meme-nya di ruang VAR lagi ada main FIFA, ada lagi nonton drakor aja wasit VAR-nya. soalnya kalau lu mau ngomongin kalau tadi ya poin yang intensional gak intensional, kayak kalau gitu caranya lu tiap kali ngepassing terus lu pura-pura gitu aja. Enggak sengaja. No look pass. Nggak sengaja gitu. Tapi ngomong-ngomong lawannya Indonesia di grup nih. Setelah ini Di apa? Jepang kan Jepang sama Vietnamnya juga sudah bertanding sebelumnya dan Jepang lu mempertahankan trennya dia kalau dia selalu menang itu harus ngegolin minimal 4 gol. Iya. Gila di Jepang. Oh di Asia ya? Iya itu gila. Enggak, semuanya. Ngalahin Jerman, Australia sama Meksiko. Tunisia, Kalau menang Turki ya? kalau menang dia ngegolinnya 4. Pokoknya 4. Besok lawan Irak kita lihat nih. Cuma kemarin komentarin dulu nih tuh yang lawan
Lawan Vietnam. Vietnamnya. Nah ini Jepang nih mainnya luar biasa bagus ya. Kolektivitas permainan, organisasi permainan luar biasa, mana sayapnya cepet-cepet banget lagi. Iya. Kayak burung baru lepas kandang. Wut. Nah, kenapa tadi gue bilang Indonesia harus main passing-passing cepet? Karena Jepang ini sekali ngalirin bola, misalkan kanan mentok, kemarin ya lawan Vietnam gue lihat banget di babak kedua. Kanan mentok, switch play kiri nggak ada, masuk tengah nggak dapet, lebarin lagi gitu secepat itu. Nah terus calon lawan kita kan ntar Vietnam. Kemarin di lawan Jepang, karena memang lawannya Jepang ya, nggak kelihatan hebat lah Vietnam, tapi secara organisasi pertahanannya rapi tuh. Iya, si Vietnam itu. Tapi karena pas mau nyerang lihat pemain Jepang nih, mending nggak nyerang dulu lah, bertahan aja kayak gitu mungkin nih si Vietnam baratnya. Terus ya pasti Vietnam akan menerapkan taktik yang berbeda ya dengan Iya, benar. Ketika lawan Jepang, lawan Indonesia beda ya, pendekatannya pasti ya. Nah, Vietnam, gue mau highlight Vietnam aja, mungkin yang serem adalah serangan baliknya sih. Kemarin ada beberapa serangan balik Vietnam yang berhasil masuk ke pertahanan Jepang, tapi ya lagi-lagi finishing jadi masalah orang ASEAN mungkin ya. Kalau gue mungkin Finishing dari open play maksud gue. iya gue Mungkin abang-abang bisa nambahin. mungkin nggak terlalu banyak analisis, gue cuma bacain statistiknya aja ya. Waktu lawan Jepang Vietnam itu posisinya ya jelas lebih unggul Jepang dengan 60-40, shoot on target juga lebih banyak Jepang 15 dan 7 on targetnya, kalau Vietnam cuma 6-3. Nah tapi di sini gue lihat ya Vietnam bisa memanfaatkan set piece-nya ya, 2 gol dari set piece ya. Corner bisa ngegolin. Satu dari corner yang sundulan ke belakang gitu, itu juga kayaknya nggak sengaja dia sebenarnya ya. Terus satu lagi yang dari set piece free kick lah ya, walaupun itu ya kesalahan kiper juga sih, agak sedikit kesalahan kipernya, dia salah antisipasi bolanya kan, jadi kayak golnya waktu itu yang Fratesi golin ke gawang si Verona tuh, dia nepisnya agak kelepas dan nggak terlalu keluar, jadi bola muntahnya bisa di rebound dengan baik oleh main Vietnam. Tapi ya jelas berarti mencetak 2 gol dari Jepang ini suatu sinyal yang bahaya untuk Indonesia ya. Tim sekelas Vietnam di Piala Dunia kemarin dia bisa ngalahin Spanyol, bisa ngalahin Jerman. Bisa di Tim inilah. sekelas Jepang Iya, maksudnya tim tadi sekelas Jepang bisa ngalahin Spanyol dan Jerman, bisa di bahkan kan sempat unggul 2-1 duluan kan di babak pertama itu sebelum si Minamino golin lagi ya. Soalnya gue kaget tadi pas lo ngomong tim sekelas Vietnam. Oh, ngalahin Spanyol belum pernah. Dia ngalahin Amerika yang pernah. Iya. Oh, perang Pakai gitu. jebakan gue lah. Zaman dulu itu perang ya kalian. Emang jago sih emang Vietnam. Ya itu aja sih kalau dari gua. Mungkin Bintang untuk analisa pertandingannya mau namain. Mungkin di bawah lapangan ada terowongan. Ada. Jadi abang curiga, tapi Jepang menang-menang juga. Jepang kan penjajah. Iya juga ya, benar juga. Oh wajar, kenapa dia bisa menang? Menang terus waktu perang si Jepang ini. Tapi kalau gue mungkin mau meng-highlight bahwa tipikal permainan Vietnam dalam beberapa tahun terakhir ketika dia menjadi ranking 1 di Asia Tenggara ya, itu emang terkenal dengan permainan defensifnya yang kuat banget. Jadi mereka tuh nggak segan-segan kalau bertahan bisa pakai 5-6 orang sekaligus. Dan itu yang terjadi waktu Indonesia lawan Vietnam 2 leg di AFF. Iya, itu kan 1 tahun lalu ya. Ada yang setahun lalu, ada yang 2 tahun lalu. Iya, gue lupa yang mana. Tapi gue ingat banget di 2 leg itu Vietnam sulit banget dibobol backnya. Dan gue nggak akan heran kalau misalnya nanti untuk pertandingan selanjutnya Vietnam akan memainkan pertahanan yang apik juga ya. Mungkin bedanya melawan Indonesia, mereka lebih berani tinggi sedikit, lebih berani meninggalkan orang lebih banyak di depan dan juga lainnya lebih tinggi sedikit. Karena kalau melihat pertandingan lawan Irak kemarin ya, you know lah ya, kayak backnya Indonesia masih gampang dieksploitasi sih. Ya Vietnam melawan Jepang sebenarnya patut diapresiasi ya, karena Jepang udah beda kelas banget ya, udah mainan Piala Dunia, udah rutin 16 besar dan masih bisa sempat diungguli oleh Vietnam gitu, dan kalahnya 4-2 dengan selisih 2. Ya hebat sih. Golnya kalau gue bilang sih Vietnam memang
ada faktor lucknya juga sih. Ya memang. Dan dia dengan formasi yang 3-4-3 mirip-mirip lah sama Indonesia sebenarnya. Tapi sayapnya itu kan memang benar tadi kata Bintang, dia kalau bertahan benar-benar total dan Jepang tuh sangat kesulitan untuk membongkar. Memang kualitas Jepang aja yang membedakan dia akhirnya bisa tetap menang atas Vietnam walaupun udah ketinggalan 2-1. Kalau Indonesia udah pasti sayap ini akan nyerang ke depan. Dan Iya, betul. si Vietnam ini juga kalau bahkan dengan sekarang nih Indonesia masih sulit banget sih kalau lawan Vietnam. Gue jujur ini akan menjadi benar-benar laga yang tos-tosan lah buat kita, kayak lu kalau menang lu masih ada kesempatan, masih ada peluang. Kalau kalah ya lu paling nggak kalah banyak-banyak, terutama di match terakhir lawan Jepang. Gue berharap Indonesia Vietnam nih laga hidup matinya Sintayong aja sih. Iya, dua sih emang pertandingan ini kalau lawan Jepang kan kita udah tahu lah pasti akan kalah, tapi kalahnya akan berapa gitu. Kalau menurut gue ya, kalau gue akan merasa ya pasti akan kalah lawan Jepang, tapi nggak tahu kalahnya berapa. Semoga nggak gede-gede amat. Cuman ya dua daya di sini menurut gue harus menang harga mati bener kalau mau lolos. Vietnam kita mau ngakuin kalau kita di bawah Vietnam tapi nggak rela karena sama-sama AFF juga. Tapi saya memang di grup kita ini lawan-lawan kita negara problematik semua. Indonesia aja kayak udah kelamaan merdeka teh. Kalau coba Vietnam perjuangannya kan lawan Amerika kan. Bener banget. Irak masih ngaco masih perang saudara kan. Sebenarnya kemarin kita kan ngalah itu, takut di bantai ISIS. Jepang lagi, kita nih trauma Musa. Iya. Aduh, begitu datang kan langsung kamu sahabat. Sahabat Asia, pemimpin Asia kan. Nippon saya. Kita kena tipu mulu langsung. Tapi apalagi banyak banget kita yang mau dukung Indonesia nih. Besoknya sama bosnya bisa dimarahin karena dia ini kerjanya urusan Jepang juga kan. Jadi kalau nobarnya besok nih pertandingan ketiga nih di Cikarang, Tambun tuh bendera Jepang loh kan. pabrik Jepang semua. Iya. Ya mungkin yang Vietnam nih kan tanggal berapa mainnya tanggal 19 hari Jumat ya, jam yang sama ya, setengah 10 lagi. Setengah 10. Nah ini menurut lu Bang Bara dulu deh gimana Bang? Apa yang harus dilakukan nih untuk menang nih? Kemarin game plan-nya Sintayong sudah tepat, cuma aplikasinya aja yang berantakan karena faktor individu. Terus juga Sintayong pelatih yang punya plan A, B, C. Jadi begitu dia ketinggalan harus ngapain? Kayak kemarin masukin Mark Locke, Kambuaya. Tapi lagi-lagi personilnya atau resource-nya yang kurang. Mumpuni. Kalau lawan Vietnam misalnya gua nih melihat match ini, Indonesia tuh harusnya malah justru lebih banyak main counternya di sayap. Jadi kalau kemarin gue sarankan timnas main low block, lawan Vietnam kita harus lebih terbuka, tapi dengan gue malah nyaranin formasi 4-1-4-1. Alasannya? 4-1-4-1 ini formasi yang sangat tepat ketika lu 4 back RB sama LB lu bisa nahan dia punya 2 RWF sama LWF dan juga si pemain tengahnya RMF sama LMF ya. Tapi lu masih ada RMF sama LMF lu bebas nih. Karena lu masih ada yang di belakang. Tapi ketika 3 back, lu 5 yang di tengah, yang 2 kanan kirinya maju, lu gak ada backup lagi kecuali 3 di sini. Nah, itulah yang di counter sama Sayuri di kanan dan Arhan di kiri buat masuk. Kalau dari gue pribadi sih gitu. Kalau gue sih ya mungkin kalau misalnya gue pakai formasi lu ya gue di kiri tetap Arhan, tapi depannya kan kemarin gue udah lihat juga di sosmed si Sen Patinama udah datang ke Qatar ya, mungkin dia bisa dicoba tuh jadi LMF ya. Untuk di kanannya si Sandy Box di RB, kan depannya si Sayuri sih. Gue ya Asnawi mohon maaf dicadangin dulu aja kalau pengen cari menang lawan Vietnam lah ya. Dan gue pengen si Dimas Derajat atau Hoki main jadi starter sih, karena mainnya kan lebih efektif. Si Vietnam ini tidak mempunyai back yang terlalu tinggi, sementara Hoki kan lumayan tuh 180 cm. Dia bisa antara Maksud Ramadan Sananta ya maksudnya? Sananta apa Hoki? Kalau Hoki cepet 78 doang soalnya tingginya. Hoki juga tinggi. Cepet. Dimas Derajat yang nggak nyampe 180. Sama Hoki tuh pendek juga bang. Dia menang Hoki doang ya? Yang Bener. tapi yang lebih tinggi paling tinggi Sananta apa? Tinggi Sananta. Sananta. Strik dulu, Sananta. Derajat sama Hoki. Coba komen ya teman-teman, kasih tinggi badannya 4 striker kita nih. Sama berat badannya sama golongan darah kalau menurut sekali Bener banget. Dan juga alamat rumah ya, kita mau ngadain giveaway.
Tapi kalau gue setuju sih untuk lawan Vietnam juga pakai yang striker yang fox in the box lah, karena kita tahu Strick bukan itu lah. Strick itu jiwanya lebih ke melebar bener. Jadi ya kemarin Indonesia sampai juga nusut-nusutnya ngelebar. iya melebar, dijiwai sangat. Ya jadi memang butuh ya kalau misalnya di babak pertama nggak jalan baru cari mungkin masukin strike yang bisa lebih buka peluang gitu ya, misalnya buka ruang. Kalau ya di awal-awal sih gua harap si strikernya itu mungkin Sananta atau Hoki juga sih yang jadi ujung tombak Indonesia. Dia bisa nyelesain atau dia menjadi pemantul. Betul. Belakangnya Marcella gini. Benar. Nah soalnya kemarin Street itu kan kerjanya cuma gitu aja, ngecoh back. Kalau cuma mau ngecoh back gue juga bisa. Gue mager lari sumpah. Jadi gue diem aja kan pasti gue ditempel. Tuh belakang gue udah ada ruang tuh kosong. Kayak gitu. Tapi bagus lah, Strict diapresiasi lah, daya juangnya tinggi, maksudnya nggak buruk-buruk amat, cuman bego. Lu bego nih tapi nggak buruk-buruk amat, ya kan? Ya apa ya? Ya bagus, belum mateng lah. Lu belum mateng lah si Stroke ini. Belum mateng pohon. Iya belum naik dipetik lu nih, tapi udah ke timnas senior dia. Nah tadi kan Bang Aro udah ngomongin di depan, kalau di belakang lu gimana? Apakah tetap masang Jordi Amat atau gimana nih? Gua kanan pengen gua taruh sorry. Kok beliau yang gol? Soalnya gua tadi pengen ngomong kan Asnawi gua taruh kanan tapi di bench. Gitu. Oh, itu kan kanan. Oh, di sisinya sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Dekat pelatih. Duh, maaf Asnawi. Bukannya kita nggak respect. Bukannya gue nggak respect nih, tapi lu lagi kram lah itu kaki lo udahlah benerin dulu masalah yang ada di kaki lo, pasti kurang performa tuh. Gue kanannya Sandy Walsh dari awal. Kalau di tengah gue pengen Hafner, Rido, Elkan, 3 itu sih. Rido, Hafner, Elkan. Nah si gelandangnya, kirinya, anjing kiri ini susah deh. Ternyata kemarin Arhan nggak jelek-jelek amat ternyata, ada improve nih. Cukup gambling kalau Shen dipasang dari awal sih kalau gue. Akhirnya gue milih kalau dari awal Shen. Nah kalau Shen konon katanya kan mentalnya sedang terganggu, katanya kan ibunya sakit. Mikirin keluarganya, apa? Bikinin pinjol. Ya, macam-macam gitulah. Kita nggak tahu lah. Mungkin dia juga lagi pinjol di Norwegia buat ngurusin ibunya sakit. Gak ada yang tahu lah. Kalau kondisinya Shane memang nggak fit, nggak apa-apa sih Arhan. Tapi kalau Shane fit, gue rencana di menit 70-an ganti Arhan. Udah Arhan, lo ngubek-ngubek aja tuh si Vietnam di menit 70, dibuat ngap. Kan udah pada capek pasti kan lini kanan ya. Mana capek Vietnam, lawan Amerika aja dia menang. Agak susah, agak dilema man. Gue juga pengen ngomong gitu, cuman mungkin konsentrasi Vietnam akan buyar lah ya di menit 70 ke atas. Jadi kasih cewek dong. Gak ada yang bener nih, dikasih nih. Jangan berlebihan berlebihan, ntar kita diamuk sama Ultras Garuda dah, stop. Jangan. Nah, mungkin gitu aja, mungkin itu sih back yang akan gue pasang ini pertahanannya. Kalau gue tadi mungkin mau ngomentarin Bang Bara ya, pakai 4-1-4-1. Menurut gue itu berani sih. Mungkin bisa memecahkan masalah dengan apa ya? Karena Vietnam memang suka main dari sayap juga kan. Dan mungkin dengan masang 4-1-4-1 kita bisa lebih mengeksploitasi sisi sayapnya. Cuma kita juga perlu perhatikan bahwa di permainan Vietnam itu cukup numpuk juga nih di tengah dengan di belakang strikernya ada 2 pemain yang relatif lebih ke tengah kan. Iya. Dan kita udah lihat Indonesia dengan 3 pemain ber-CB aja itu masih kesulitan banget nahannya. Jadi kalau di kiri gue nggak ada masalah dengan Arhan, gue seneng melihat permainan dia kemarin dan memang dia punya potensi dan juga ada senjata rahasianya ya, lemparan jauhnya dan di saat-saat desperate dan juga di saat melawan-lawan tim besar yang jauh lebih baik dari kita, itu salah satu solusi sebetulnya. Kalau dari pemain tengah ini yang gue paling pusing di tengah sih, karena kayak misalnya Mark Klok, kita tahu defensive work rate-nya agak kurang meskipun dia kreativitas dan sentuhannya cukup baik ya.
Nah itu sih problematikanya yang paling besar menurut gue di tengah. Jadi Ricky Kambuaya pada hari terbaiknya tuh bagus banget sebenarnya. Dia bisa balance, dia di depan juga bisa ngasih solusi. Tapi ya kemarin blunder, jadi wah pusing banget mikirin tengahnya itu. Ya kemarin sekali blunder. Apa itu? Mau basing balik itu. Iya, bukan maksudnya apa tuh faktor yang membuat dia blunder apa ya? Kurang panas kah atau apa? Nggak tahu. Tapi 3 laga sebelumnya Ricky Kambuaya emang baik-baik aja di lini tengah. Atau mungkin Ricky Kambuaya harus starter atau gimana? Mungkin bisa jadi harus starter biar panas dulu. Atau jangan dia kemarin dimainin nggak di posisi aslinya ya. Kemarin Juga sih. dia bukannya IMF atau CMF. Iya. Nah nggak tahu lah. Tapi ya kalau Mark Klok udah main sosmednya buat Kan dia udah nggak main di apa? sosmednya katanya lagi nggak main dia. Lagi di itu Di kan, deactivate lagi supaya fokus. enggak, dia masih update, tapi dikelola sama orang lain. Keren kali ya. Dikelola sama orang lain. Udah Mark Klok, enggak lah. Mark Klok, Jordi ini saatnya melatih SSB kalian. Ini waktunya kalian melatih SSB udah umur segini lah. Kalau gue ya pasti kalau di tengah sih udah satu posisi udah jelas Ivar Jenner harus main lagi karena kemarin juga salah satu main yang terbaik main di pertandingan kemarin lawan Irak Ivar Jenner dan sisanya kayak Marcelino untuk agak ke depannya terus kan dia 4-1 kalau misalnya pakai 4-1-nya Bara ya mungkin itu tuh si Ivar sama Marcelino tapi agak riskan ke Ivar ditaruh di belakangnya ya, di satunya ya. Berarti depannya Marcelino sama ya kalau gue sih tetap mungkin Klok atau Kambuaya. Kalau Klok karena dia itu gimana ya? Kalau Kambuaya kan memang lebih ke ofensif kalau gue bilang ya. Kalau Mark Klok kayak balance aja walaupun defense-nya work rate-nya kurang tapi dia bisa balancing lini tengahnya gitu. Mark Klok ini di playmaker enggak juga ya? Iya, apa? dia Jangan pengangkut air sih dia juga enggak. Apa sih? Di tengah. Dia tuh kalau tipenya di e-football tuh dia orkestrator. Iya, penyeimbang Jadi lah. cuma display ngalirin bola, Iya, jarang tapi gerak nggak terlalu banyak. itu yang kalau gue lihat di Kambuaya lebih ke ofensif karena kalau untuk ngalirin bola gue lebih ke Mark Klok sih, masih tetap ke Mark Klok. Iya. Menarik. Kalau dari skor berapa nih? Prediksi lu? Kemarin tuh udah optimis banget ya 1-0. Lihat lawan Irak, aduh. Mending balik sekarang. Mending pesen tiket cepet. Tapi kalau, gue mau tinggiin lah skornya. Gue mau megang Indonesia 3-1. Gila, itu Spartan tuh. Spartan bener. Iya, digodok lah. Ayo goblok tolol di ruang ganti itu digituin tuh. Tolol, ini Vietnam doang. Tim ampas gitu. Ayo, semangat biar kayak gitu pemain kita ya nggak? Dan di sono pas keluar ruang ganti Vietnam papasan di sini pakai darah gitu. Mati lu. Kayak gitu lah. Lu tak skor berapa nih prediksi? Gue disclaimer dulu ya, gue sebelum Piala Asia bergulir, gue tuh udah pesimis banget sama timnas karena ngelihat dari uji coba dan juga kualifikasi ancur-ancuran. Gue tuh nebaknya awalnya ya dibantai Irak, seri Vietnam dibantai Jepang. Sorry banget ya. Tapi melihat permainan melawan Irak kemarin tuh masih ada harapan coy. Nyerangnya masih bagus kok. Nyerangnya masih bagus. Tinggal belakangnya sama tengahnya udah lu beresin aja. Jadi gue berharap sama Vietnam bisa menang 2-1. Masih bisa. Kalau gue pengennya menang selisih 2-0. Karena apa? Karena untuk mengincar peringkat terbaik ketiga ya. Karena di 2019 Vietnam itu lolosnya di peringkat terbaik ketiga juga loh karena dia kalah 2 kali menang sekali kan dia lawan Irak juga pertandingan pertamanya kalah 3-2 terus kalah lawan Iran 2-0 lawan Yaman dia menang 2-0 terus di 16 besar ketemu Yordania seri terus adu penalti menang terakhir lawan Jepang cuma kalah 1-0 kan jadi sebenarnya jalurnya bisa nih kalau lewat 3 besar nih mungkin ya kita nggak berharap lah sampai final atau bahkan semifinal ya lolos dulu aja dengan ya caranya bisa lolos ya minimal mungkin harus bisa menang selisih 2 gol. Tapi kalau dilihat dari permainan 2 tim Vietnam dan Indonesia kemarin, kayaknya sih menangnya 2-1 sih. Gue masih optimis Indonesia bisa menang. Iya, gua tadi ada yang keskip. Mungkin solusi di lini tengah ada nama Adam Alis. Karena lumayan di waktu main di Libya
Iya, waktu main lawan Libya, sorry maksud gua nggak jelek-jelek amat. Kan dulu waktu dibantai 5-1 Irak dia main pelangap longo aja kan di depan. Tapi habis itu lawan Libya peringkat 120 punya mental adalah. Ini lawan Vietnam doang, tetangga kita. Tadi kelupaan nama dia ya. Apa? Iya tadi kelupaan nama dia. Iya. Sepakat sih 4 yang di belakang itu kalau memang pakai 4-1-4-1, satunya Marcel, satunya Adam Alis sih kayak gue rasa lebih perform dibanding Kambuaya yang lagi lumayan off perform. Betul sih, udah sih. Gue tadi pengen nyebut 2-1 juga sih di memang. Tapi jujur gue kalau timnas tuh prediksi suka ngaco karena memang nasionalisme bergejolak loh kalau teh. Bener banget gua. Indonesia yang harus menang nih. Bener. Gue 2-1 sih walaupun gue juga secara optimisme pengennya sebanyak-banyaknya. Cuma 2-1 aja udah prediksi ngaco kalau gue bilang. Tapi sih gue rasa 2-1 masih masuk akal. Sama, gue 3-0 tuh bohong tuh. Nggak, cuman pengen aja, emang pengen. Tapi gue pengen si pemain nomor 5 yang Vietnam tuh yang bisa main kasar lawan Indonesia main si besok. Siapa sih namanya? Oh iya, aduh Van itu. Hal sih. Doan Van Hal. Ada kan? Doan Van Hal. Kemarin lawan Jepang sih gue ngeliat dia ada di ini ya di starting 11 atau di bench ya. Tapi ntar dicek lagi deh, tahu Coba di bawah atau enggak sih. Gue tuh kemarin tuh ngeliat muka dia itu. Mukanya sama semua dia. Namanya juga sama Nguyen FC. Iya. Nguyen FC. Iya. Tapi kan struktur komuk kita bisa lihat nih bang, struktur muka. Ada itu. Di mana? Potong pendek waktu lawan Jepang. Di bench apa di Di lagu penonton? Di striker bang. Pas striker. Di lapangan. Oh, dia kan Di lapangan. back sayap ya dia apa sih gue lupa. Dia gelandang kalau nggak Gelandang back ya. sayap. Ya gue pengen ketemu dia karena dia kan mainnya pakai VAR, dia kalau usil-usil pasti ketahuan harusnya kalau dia nyikut-nyikut. Tapi kan kata gue dia mentalnya pemberani. VAR-nya dibakar. Karena saking emosian. Nah itu tadi menurut kita nih, kalau menurut teman-teman gimana? Jangan lupa di komenin nih tebakan skornya berapa ya. Kalau misalnya benar, kalian akan mendapatkan kemenangan untuk Indonesia. Kalian nebak Indonesia menang. Kalau kita nggak ada hadiah. Tapi ya sekalian juga kalau ada yang mau koreksi-koreksi karena kan kita nggak terlalu kalau gue pribadi sendiri ya satu untuk timnas masih kurang lah ya dibandingkan dengan Serie A. Jadi kalian boleh koreksi kalau misalnya ada. Kasih linknya ke teman kalian yang suka nonton timnas, jangan cuma Forza Garuda, Forza Inter. Bahas timnas, Forza Inter. Lihat yang kemarin udah nonton belum? Nonton makanya. Udah bacain komennya. Iya, dibalas dong kayak gue, admin gue rajin tuh balesin komen. Oke, siap. Tapi emang komen netizen Indo memang gitu aja bang. Mau video apa juga di TikTok nyenggol King Zarif. Videonya malah lagi ngevlog gitu, lagi kemana-mana. Ada lah, emang nggak jelas lah emang netizen Indonesia. Udah kita harus bisa beradaptasi sama itu bang. Nggak, tapi kalau tifosi pinball jelas mereka memang mendukung. Gua tadi kata lo ini bang, kontennya timnas, hashtag Forza Inter, Forza Inter agak jelas juga itu bang. dia jelas kalau dia memang interisti, banyak banget interisti yang nonton kita soalnya. Benar. Gitu. Ada yang mau minta tolong undang Bambang Pamungkas. Semoga ya. Bener banget. Karena kan Bambang Pamungkas fan ya timnas udah jelas, karena fans Inter juga ada yang komen kemarin gitu. Emang lagi di Eropa deh kayaknya. Mahal. Dia bilang Gunawan di Cahyo aja dulu deh. Sama-sama fans Inter juga tuh. Iya, oke lah kalau gitu. Thank you banget ya udah mampir sini di tongkrongan. Tifosi juga makasih udah nonton episode kali ini. Jangan lupa di subscribe, terus kemudian di like dan juga di share linknya ke teman-teman kalian. Terus juga sosial medianya pinsport.com juga di follow ya, di IG dan juga TikTok gitu. Dan gua lalu Bintang Gua PRT. itu tahu asam rasa pantat kali itu. Iya, ini rasa pantat tapi cabenya kan bisa nutupin rasa pantat ini lagi. Pantat pedes. Saya warga Saigon. Oh, Saigon. Nggak boleh saya menyelinap jadi Putra pangkalan militer. Vietnam. Oke, thank you semuanya. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Semoga Indonesia menang. Win. Ciao.